wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rinilhaq, mahasiswi Psikologi Universitas Mosua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ukuran kebenaran, klasifikasi, dan hierarki ilmu dalam filsafat ilmu. Jadi, ukuran kebenaran berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut benar bagi seseorang belum tentu benar bagi orang lain. Karena itu, kegiatan berpikir adalah usaha untuk menghasilkan pengetahuan yang benar itu atau kriteria kebenaran. Pada setiap jenis pengetahuan tidak sama kriteria kebenarannya karena bersifat watak pengetahuan itu berbeda. Pengetahuan tentang alam metafisika tentunya tidak sama dengan pengetahuan tentang alam fisik. Alam fisik pun memiliki perbedaan ukuran kebenaran bagi setiap jenis dan bidang pengetahuan. Secara umum, orang merasa bahwa tujuan pengetahuan adalah untuk mencapai kebenaran, namun masalahnya tidak hanya sampai di situ saja. Problem kebenaran di sini yang memicu tumbuh berkembang epistemologi. Telah epistemologi terhadap kebenaran membawa orang kepada sesuatu kesimpulan bahwa perlu dibedakan adanya 3 jenis kebenaran, yaitu yang pertama kebenaran epistemologi, kebenaran ontologis, dan kebenaran semantis. Kebenaran epistemologis adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Kebenaran dalam arti ontologis adalah kebenaran yang sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. Kebenaran dalam arti semantis adalah kebenaran yang terdapat serta melekat dalam tutur kata dan bahasa. Namun dalam pembahasan ini kita dibahas kebenaran epistemologis karena kebenaran yang lainnya secara inheran masuk dalam kategori kebenaran epistemologis. Teori yang menjelaskan kebenaran epistemologis adalah yang pertama teori korespondensi. Teori pertama adalah teori respondensi dengan correspondence theory of truth yang kadang disebut dengan accordance theory of truth. Menurut teori ini, kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Dengan demikian, kebenaran epistemologis adalah kemungkinan antara subjek dan objek pengetahuan itu dikatakan benar apabila di dalam kemunggalan yang sifatnya intrinsik, intensional, dan pasif aktif terdapat kesesuaian antara apa yang ada di dalam pengetahuan subjek dengan apa yang ada di dalam objek. Hal itu karena puncak dari proses kognitif manusia terdapat di dalam budi atau pikiran manusia. Maka pengetahuan adalah benar bila apa yang terdapat di dalam budi pikiran subjek itu benar sesuai dengan apa yang ada di dalam objek. Suatu proposisi atau pengertian adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang diselaraskannya, yaitu apabila ia menyatakan apa adanya. Kebenaran adalah bersesuaian dengan fakta yang berselaras dengan realitas, yang selaras dengan situasi aktual. Dengan demikian, kebenaran dapat didefinisikan sebagai kesetiaan pada realitas objek, yaitu suatu pernyataan yang sesuai dengan fakta atau sesuatu yang selaras dengan situasi. Kebenaran ialah persesuaian antara mengenai fakta dengan fakta aktual atau antara putusan dengan situasi seputar yang diberi interpretasi. Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Di antara pelopor teori korespondensi ini adalah Plato, Aristoteles, Murray Russell, Ramsay, dan Tarski. Teori ini dikembangkan oleh Bertrand Russell pada tahun 1872 hingga 1970. Seseorang yang bernama Carl Rogers, seorang penganut realisme kritis Amerika, berpendapat bahwa keadaan ini benar-benar terletak dalam kesesuaian antara esensi atau arti yang kita diberikan dengan esensi yang terdapat di dalam objeknya. Namun, yang menjadi permasalahan sekarang adalah realitas itu objektif atau subjektif. Dalam hal ini, dua pandangan realisme epistemologis dan idealisme epistemologis. Realisme epistemologis berpandangan bahwa terdapat realitas yang independen atau tidak tergantung yang terlepas dari pemikiran dan tidak dapat mengubahnya. Bila kita mengalaminya atau memahaminya, itulah sebabnya realisme epistemologis.
Kadangkala disebut objektivisme, dengan perkataan lain realisme epistemologis atau objektivisme berpegang kepada kemandirian kenyataan tidak bergantung pada di luarnya, sedangkan idealisme epistemologis berpandangan bahwa setiap tindakan mengetahui berakhir di dalam suatu ide yang merupakan suatu peristiwa subjektif. Kedua pendapat ini benar-benar sangat berbeda. Idealisme epistemologis lebih menekankan bahwa kebenaran itu karenanya melihat merah, rasa manis, rasa sakit, gembira, berharap, memilih, dan lain sebagainya semuanya adalah ide. Oleh sebab itu, idealisme epistemologis sebagaimana didefinisikan di atas sama dengan subjektivisme atau subjektivitas. Berlawanan dengan idealisme, maka realisme atau dalam istilah Marxisme lebih terkenal dengan materialisme. Dialektika itu mempertahankan kebenaran adalah objektif. Selama kebenaran mencerminkan dunia wujud secara objektif, maka wujudnya itu tidak tergantung pada kesadaran manusia. Kebenaran objektif, tulis Lenin. Adalah kandungan pengetahuan yang kita tidak tergantung baik kepada manusia maupun kepada kemanusiaan. Kandungan kebenaran sepenuhnya ditentukan oleh proses objektif yang dicerminkannya. Selanjutnya, Lenin menulis dari renungan yang hidup menuju ke pemikiran yang abstrak. Dari situ menuju praktik. Demikianlah proses dialektika tentang pengenalan atas kebenaran atas realita objektif. Mengenai teori korespondensi tentang kebenaran dapat disimpulkan sebagai kita mengenal dua hal, yaitu yang pertama pernyataan dan kedua kenyataan. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuai dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Sebagaimana contoh dapat dikemukakan, Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Pernyataan ini disebut benar karena pernyataan Jakarta memang ibu kota Republik Indonesia. Kebenarannya terletak pada hubungan antara pernyataan dengan kenyataan. Adapun jika dikatakan Bandung adalah ibu kota Republik Indonesia, pernyataan itu salah karena tidak sesuai antara pernyataan dengan kenyataan. Dalam dunia sains, teori ini sangat penting sekali digunakan mencapai suatu kebenaran yang dapat diterima oleh semua orang. Seorang ilmuwan akan selalu berusaha meneliti kebenaran yang melekat pada sesuatu secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang dilihatnya itu benar-benarnya terjadi. Bukan hanya pandangan semu belaka, penelitian sangat penting dalam teori korespondensi karena untuk mengecek kebenaran suatu teori perlu penelitian ulang. Anggap saja bisa dibilang Bodrek adalah obat sakit kepala. Untuk membuktikan kebenaran pernyataan ini tidak hanya memakan obat tersebut, tetapi juga meneliti ulang kebenaran unsur-unsur yang terdapat dalam obat Bodrex. Dengan demikian, suatu pernyataan tidak hanya diyakini sedemikian rupa, tetapi diragukan untuk diteliti. Yang kedua yaitu teori koherensi tentang kebenaran. Teori kedua adalah teori koherensi dan konsistensi seperti the consistence theory of truth yang sering pula dinamakan the coherence theory of truth. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta atau realitas, tetapi atas hubungan antara putusan itu sendiri. Dengan perkataan lain, kebenaran ditegakkan atas hubungan antara putusan yang baru itu dengan putusan-putusan lainnya yang telah kita ketahui dan akui kebenarannya terlebih dahulu. Doktrin pragmatisme ini diangkat dalam sebuah makalah yang dimunculkan pada tahun 1878 dengan tema How to Make Our Ideas
Clear yang kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli filsafat Amerika. Di antara tokohnya yang lain adalah John Dewey 1859 hingga 1952. Menurut teori praktisme, suatu kebenaran dan suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan manusia. Teori hipotesa atau ide adalah benar apabila ia membawa akibat yang memuaskan apabila ia berlaku dalam praktik. Apabila ia mempunyai nilai praktis, kebenaran terbukti oleh kegunaannya, oleh hasilnya, dan oleh akibat-akibat praktisnya. Jadi, kebenaran ialah apa saja yang berlaku. Menurut William James, ide-ide yang benar adalah ide-ide yang dapat kita serasikan, kita umumkan berlakunya, kita kuatkan, dan kita periksa. Sebaliknya, ide yang salah adalah ide yang tidak demikian. Oleh karena itu, tidak ada kebenaran mutlak yang adalah benar-benaran, yaitu apa yang benar dalam pengalaman-pengalaman khusus. Nilai tergantung pada akibatnya dan pada kerjanya, artinya pada keberhasilan perbuatan yang disiapkan oleh pertimbangan itu. Masalahnya sekarang ialah apa yang dimaksud dengan hasil yang memuaskan, antara lain dikemukakan oleh penganutnya. Sesuatu itu benar apabila memuaskan keinginan dan tujuan manusia. Sesuatu itu benar apabila dapat diuji kebenaran dengan eksperimen. Sesuatu itu benar apabila ia mendorong atau membantu perjuangan biologis untuk tetap ada. Jadi para penganut pragmatis batu ujian kebenaran ialah kegunaan atau utility, dapat dikerjakan, workability, akibat atau pengaruhnya yang memuaskan. Menurut pendekatan ini, tidak ada apa yang disebut kebenaran atau tetap atau kebenaran yang mutlak. Dari teori ini dapat diberikan sebuah contoh pandangan yang para penganut teori pragmatis tentang Tuhan. Bagi pragmatisme, suatu agama itu bukan benar karena Tuhan yang disembah oleh penganut agama itu sungguh-sungguh ada, tetapi agama itu dianggap benar karena pengaruhnya yang positif atas kehidupan manusia. Berkat kepercayaan orang akan Tuhan, maka kehidupan masyarakat berlaku secara tertib dan jiwanya semakin tenang. Kemudian dalam dunia sains, suatu ilmu yang bermanfaat, apa tidak bagi kehidupan sehari-hari manusia. Ilmu botani benar bagi para petani karena mendatangkan manfaat, tetapi belum tentu bagi pedagang karena dia tidak perlu ilmu botani. Yang diperlukannya adalah matematika. Ilmu perbintangan itu bermanfaat bagi para nelayan karena dapat memberi petunjuk arah dan keadaan cuaca pada saat dia sedang mengurangi lautan luas. Yang ketiga yaitu agama sebagai teori kebenaran. Manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Kalau ketiga teori kebenaran sebelumnya lebih mengedepankan akal, budi, rasio, dan reason manusia, dalam agama yang dikedepankannya adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Penalaran dalam mencapai ilmu pengetahuan yang benar-benar dengan berpikir setelah melakukan penyelidikan, pengalaman, dan percobaan sebagai trial dan error. Sedangkan manusia mencari menentukan kebenaran suatu dalam agama dengan jalan mempertanyakan atau mencari jawaban tentang berbagai masalah asasi dari kepada kitab suci. Dengan demikian, hal itu dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak. Oleh karena itu, sangat wajar ketika Imam Al-Ghazali merasa tidak puas dengan penemuan-penemuan akalnya dengan mencari suatu kebenaran. Akhirnya Al-Ghazali sampai pada kebenaran yang kemudian dalam tasawuf setelah dia mengalami proses yang amat panjang dan berbelit-belit. Tasawufiyah yang menghilangkan keraguan-keraguan tentang segala sesuatu. Kebenaran menurut agama England dianggap oleh kaum sufi sebagai kebenaran mutlak, yaitu kebenaran yang sudah tidak dianggap diganggu, digugat lagi. Namun, Al-Ghazali tetap merasa kesulitan menemukan kriteria kebenaran. Akhirnya, kebenaran yang didapatnya adalah kebenaran subjektif atau intersubjektif. Bagian D yaitu klasifikasi dan hierarki ilmu. Para filosof Muslim membedakan ilmu kepada ilmu yang berguna dan yang tak berguna. Kategori
ilmu yang berguna mereka memasukkan ilmu-ilmu duniawi seperti kedokteran, fisika, kimia, geografi, logika, etika bersama disiplin-disiplin yang khusus mengenai ilmu keagamaan, ilmu sihir, alkemi, dan numerologi. Ilmu nujum dengan menggunakan bilangan dimasukkan ke dalam golongan cabang-cabang ilmu yang tidak berguna. Klasifikasi ini memberikan makna implisit menolak adanya sekularisme karena wawasan yang kudus tidak menghalang-halangi orang untuk menekuni ilmu-ilmu pengetahuan duniawi secara teoritis dan praktis. Secara umum, ada 3 basis yang sangat mendasar dalam menyusun secara hierarki ilmu-ilmu metodologis, ontologis, dan etis. Hampir ketiga kriteria ini dipakai dan diterima oleh para ilmuwan muslim sesudahnya membuat klasifikasi ilmu. Al-Farabi membuat klasifikasi beberapa wilayah seperti ilmu-ilmu matematis, ilmu alam, metafisika, ilmu politik, dan terakhir jurisprudensi dan teologi dialektis. Beliau memberi perincian ilmu-ilmu religius dalam bentuk kalam dan fikih langsung mengikuti perincian ilmu-ilmu filosofis yakni matematika, ilmu alam, metafisika, dan ilmu politik. Sedangkan Al-Ghazali secara filosof membagi ilmu ke dalam ilmu syariah dan ilmu akliyah. Oleh Al-Ghazali, ilmu yang terakhir ini disebut juga sebagai ilmu ghair syariah. Begitu juga kutub ulun hikmi dan ulum ghair hikmi, ilmu non-filosofis yang menurutnya dipandang sinonim dengan ilmu religius karena dianggap ilmu itu berkembang dalam suatu peradaban yang memiliki syariah atau hukum wahyu. Pemahaman istilah ghair oleh Al-Ghazali dan Kitab Al-Din untuk ilmu intelektual berarti bagi keduanya ilmu syariah lebih utama dan lebih berperan sebagai basis landasan untuk menamai setiap ilmu lainnya. Dr. Muhammad Al-Bahir membagi ilmu dari segi sumbernya terbagi menjadi 2. Pertama, ilmu yang bersumber dari Tuhan. Kedua, ilmu yang bersumber dari dan Al-Jurnani membagi ilmu menjadi 2 jenis, yaitu pertama ilmu qadim dan kedua ilmu hadis atau baru. Ilmu qadim adalah ilmu Allah yang jelas sangat berbeda dari ilmu hadis yang memiliki manusia sebagai hambanya. Namun di sisi penulis menganggap perlu mengemukakan klasifikasi Al-Ghazali dan karena Al-Ghazali lah sebagai peletak dasar filosofis pertama kali teori iluminasionis dalam arti pengetahuan yang datang dari Tuhan melalui pencerahan dan penyinaran. Dan dia berpendapat bahwa pengetahuan intuisi ma'rifah yang datang dari Allah langsung kepada seseorang adalah pengetahuan yang paling benar. Klasifikasi Al-Ghazali tentang ilmu syariah dan ilmu akliyah yaitu yang pertama ilmu syariah, ilmu tentang prinsip-prinsip dasar atau ashulul. Pertama yaitu tentang ilmu tentang keesaan Tuhan atau tauhid, yang kedua tentang kenabian, yang ketiga tentang ilmu tentang akhirat atau eskatologis, yang keempat ilmu tentang sumber pengetahuan religius yaitu Al-Quran, Al-Sunnah, primer, ijma, dan tradisi para sahabat sekunder. Ilmu ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu ilmu-ilmu pengantar atau ilmu alat. Ilmu-ilmu pelengkap terdiri dari ilmu Quran, riwayat hadis, ilmu ushul fikih, dan biografi para tokoh. Yang kedua, ilmu tentang cabang-cabang atau furu. Ilmu tentang kewajiban manusia kepada Tuhan ibadah, ilmu tentang kewajiban manusia kepada masyarakat, ilmu tentang transaksi termasuk kisah, ilmu tentang kewajiban kontraktual berhubungan dengan hukum keluarga. Ilmu tentang kewajiban manusia kepada jiwanya sendiri atau ilmu akhlak, ilmu akliyah, matematika, aritmatika, geometri, astronomi, dan astrologi, musik, logika, fisika, ilmu alam, kedokteran, meteorologi, mineralogi, kimia, ilmu tentang wujud di luar alam atau metafisika. Jadi atau ontologi. Pengetahuan tentang esensi sifat dan aktivitas ilahi, pengetahuan tentang substansi sederhana, pengetahuan tentang dunia halus, ilmu tentang kenabian dan fenomena kewalian, ilmu tentang mimpi. Teologi, ilmu ini menggunakan
kekuatan-kekuatan bumi untuk menghasilkan efek tampak seperti supernatural. Klasifikasi tersebut berdasarkan pada rincian ilmu Al-Ghazali dalam Al-Risalah Al-Laduniyah dan The Book of Knowledge, yaitu berupa sintesis dari kedua batu tersebut dalam topik klasifikasi Al-Ghazali. Sejarah perkembangan ilmu pasca Al-Ghazali mengalami pengaruh cukup signifikan bahwa pemikiran ilmu di dunia Islam cenderung kurang rasionalitik dan lebih selaras dengan pandangan dunia Al-Quran. Oleh karena itu, banyak para pemikir dan filosof setidaknya mengembalikan peran nalar pada posisi seimbang, seperti Kotab Al-Adin memberikan klasifikasi jenis ilmu secara garis besar menjadi ilmu hikmat, filosofis, dan gair hikmat, non-filosofis. Al-Ghazali yang sebenarnya berusaha mengatakan jalan bagi penyebaran mazhab filsafat Illuminasionis atau Isyraqi, sedangkan Kitab Al-Din mengacu lebih dari sekali pada basis Quranik. Hikmat filsafatnya adalah filsafat Illuminasionis, hikmat Zauqi yang didasarkan pada pengalaman suprarasional atau iluminasi intelek, tapi pada saat yang sama dia memanfaatkan sebaik-baiknya penalaran diskursif dalam diskursus pemikiran jenis ilmu dalam Islam tersebut di atas pemikiran filosofi yang sangat berbeda dengan berat bentuk pemikiran seperti empirisme, rasionalisme, dan iluminasionisme.